Kalau mau ada 1000 jalan. Kalau ndak mau ada 1001 alasan. Ada 1001 alasan. Susah sekali lah masa itu. Lalu ya pada akhirnya saya pikir mau berbuat baik kok dihambat. Saya yakin sebenarnya itu karena ada yang gosok-gosok lah. Begitu banyak orang di luar yang bisa kita bantu kalau kita mau keluar dari rumah, kalau kita mau berkomunikasi, kalau kita mau peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jatim Channel? Ketemu saya Suko Widodo. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, dan sebentar lagi kita sudah menikmati liburan, dan beruntung tahun ini kita bisa mudik ya, yang punya desa. Dan kali ini di hari peringatan masih Hari Kartini, saya secara pribadi menyampaikan selamat bermove on. Jika dulu Kartini mungkin yang dipersoalkan soal gender, sekarang sudah tidak ada lagi, tetapi soal bagaimana cara-cara lama yang dilawan. Itulah kenapa Alvin Toffler mengatakan bahwa buta huruf di abad ke-21 bukanlah orang yang tidak bisa baca tulis, tetapi orang yang tidak belajar, orang yang tidak pernah belajar, dan orang yang tidak mau berubah atau hanya gegek dengan pengalaman masa silam. Dan Kartini kali ini adalah orang yang sangat benefit katanya. Selamat datang di Jatim Channel. Saya manggilnya Mbak Faida, Dr. Faida atau Bu Faida? Mana yang nyaman dah? Nyaman ya. Kalau mantan bupati, tapi kalau nanti maju lagi, aduh, tidak sama politik ya. Sehat Bu Faida? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Lancar puasanya? Ya, alhamdulillah lancar puasa, sehat. Ya. Saya membaca membaca kisahnya Bu Faida ini kan, waduh, ini ada perempuan Jember menghebohkan bukannya dunia, saya Indonesia. Saya ketemu teman di Jakarta, ya apa Ibu Faida? Nah, inilah orangnya yang sebetulnya beliau adalah seorang dokter, dan kami ada kesamaan ya. Jadi beliau belajar di UNER, juga di Gajah Mada. Jadi ini baik IK Erlangga maupun Kagama juga ya Mbak ya. Nyambung gitu. Campur ya. Dan Mbak Faida ini mengawali karirnya sebagai dokter pasti, dan sekarang sekaligus juga pemilik rumah sakit Bima Sehat yang pasiennya luar biasa, serta ngelola Yayasan Cinta Duafa. Kenapa memilih Cinta Duafa itu? Kok nggak Cinta Laura apa Cinta? Kalau ini kan sebenarnya harusnya kita cinta manusia semuanya. Sesama, tetapi ya, kenapa kita pilih Gerakan Cinta Duafa? Ya, karena Cinta Duafa, ya. Duafa ini perlu perhatian khusus. Duafa ini harus dikhususkan, harus diprioritaskan. Maka harus ada gerakan supaya bisa memprioritaskan kepentingan para duafa, karena itu ajaran agama. Kenapa memilih duafa? Duafa itu untuk mendapatkan cinta kasih. Itu masih perlu wasilah. Tidak mudah menyampaikan cinta pada mereka. Tidak bisa sendirian menyampaikan cinta pada mereka. Perlu gerakan bersama-sama dan perlu banyak wasilah. Ini menarik ya. Jadi bukan karena puasa, tapi Faida ini orang yang memberikan keberuntungan, kemanfaatan, ini menarik. Karena sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar pun juga ada loh, pasal 34 saya hafal. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Tapi dosen terlantar dipelihara siapa ini? Tapi balik perkara itu. Ya betul, saya tertarik. Ada satu waktu tahun mungkin sekitar 15 tahun lalu, ketika saya datang di pertemuan antar negara itu di New York itu, saya sempat, bukan dicibir Mbak Faida, di negeri yang subur seperti negara Anda, kok ada orang pengemis dan bahkan ada orang kelaparan. Boleh jadi karena kita tidak memperhatikan itu ya. Saya kira fenomena itu nggak akan hilang ya. Yeah. Dalam satu masyarakat yang manapun pasti ada lapisan yang paling bawah. Kalau kita semua kesejahteraannya naik, juga ada lagi yang paling bawah. Yeah. Intinya adalah saling peduli, saling berbagi. Dan itu harus ada yang menggerakkan, harus ada yang memimpin, harus ada yang memelopori. Dan saya pilih peran itu. Dan Mbak Faida mengambil gerakan itu terus apa ya? Ya bagi saya agak aneh. Biasanya kan orang itu kan ya cara menumpuk harta, terus justru Anda membagi-baginya. Sekarang rumah sakit itu pasiennya berapa, Bu, yang Anda miliki? Ya, kalau rumah sakit ini kan dirintis bersama keluarga bersama almarhum ayah saya.
Yang dulunya itu ayah saya bekerja sebagai dokter di perusahaan PMDN. Di Jember juga ya? Dia bekerja di PTP sampai 35 tahun pensiun, dapat uang pensiun 40 juta, lalu bikin klinik, nggak ada lah dulu membayangkan bikin rumah sakit. Tapi pasiennya itu nggak mau pulang, minta dirawat di situ. Akhirnya kita menyadari ini diperlukan. Lalu kita merintis rumah sakit di Banyuwangi, kemudian yang Bina Sehat tuh yang berikutnya di Jember. Dan kita juga ada grup di Malang. Dan waktu itu ayah saya menitipkan pesan pada saya, rumah sakit ini dibangun awalnya dari rumah tinggal. Yang pertama kali berhasil dibangun ayah saya. Itu kan klinik kecil. Klinik kecil, yang nggak membayangkan lah bisa jadi rumah sakit. Lalu ayah saya bilang, nanti mungkin saya tinggalkan rumah sakit ini apa adanya. Nanti kamu teruskan, kamu bangun. Kalau perlu kayak istana, tapi pesan saya, kata ayah saya, istana yang bisa disinggahi kaum duafa. Saya mencoba menerjemahkan wasiat ayah saya itu, oh kalau gitu saya harus bangun rumah sakit ini, gedungnya harus bagus, ruangannya harus cantik, harus nyaman, harus keren, tapi duafa harus mendapat tempat. Jadi saya bikinlah, untuk menangkap maksud ayah saya tuh, lobi untuk pasien duafa yang nggak bayar ini, lobinya lebih besar daripada lobinya pasien yang bayar. Dan kegiatan untuk operasi gratis itu saya berusaha menerjemahkan maksud dari ayah saya. Karena ayah saya bilang, yang kamu bikin program tuh yang mereka perlukan, bukan yang kamu ingin lakukan, tapi yang mereka perlukan. Saya lihat banyak orang perlu operasi, tapi dia tidak mampu melakukannya. Jadi saya pilih operasi kasus-kasus yang kalau kita tolong, jalan hidupnya orang tuh berubah. Contoh, bibir sumbing. Kalau kita operasi, ada yang habis operasi, dilamar orang. Kalau nggak nanti dari kecil sampai dewasa dia minder, nggak mau sekolah. Lalu yang kedua, katarak. Karena kalau nggak dioperasi itu menyebabkan kebutaan. Dan kasus itu banyak di masyarakat, karena masyarakat kita itu petani, nelayan yang terpapar langsung matahari sehingga banyak yang katarak. Nah, ini kan rumah sakit kecil. Gimana ya cara menghidupi rumah sakit untuk membiayai kemiskinan itu gitu loh. Saya pikir kalau kita mau ada 1000 jalan. Kalau nggak mau ada 1001 alasan. Alasan yang satu itu nggak mau. Bisa dulu. Kalau mau ada 1000 jalan. Kalau nggak mau ada 1001 alasan. Ada 1001 alasan. Menarik pemirsa. Jadi dari almarhum bapak itu saya pernah baca memang kisahnya rumah sakit Bima ini, dan lahirlah yayasan Gerakan Bantu Duafa ini. Kalau saja banyak para Kartini kita kaum perempuan berkarya seperti Mbak Faida ini, saya kira nggak kekurangan, dan kita ini sebetulnya potensinya asal mau ada 1000 jalan tadi 1000 jalan. Jadi tidakkah di sekitar kita seorang pejuang sama dengan seorang pahlawan selalu punya kegelisahan. Jadi kalau saya belajar tentang bedanya galau dan gelisah, Mbak. Nah, itu ternyata ada beda. Ini. Jadi kalau galau itu adalah orang yang mikirkan sendiri. Ketika aduh nanti saya miskin, saya setumpuk duit itu. Tapi kalau gelisah itu ini katanya ya seperti bapak Anda ini, yang dipikirkan orang lain. Dan bahkan bukannya menyenangkan dalam tanda anaknya Anda, tapi anaknya malah ditugasi untuk seperti itu. Itulah sebetulnya adalah perjuangan, dan kita sedang butuhkan. Kartini modern adalah Kartini yang selalu gelisah ketika melihat kiri kanannya itu ada ketidakadilan, dan kaum duafa selayaknya menjadi sebuah peringatan dari Tuhan, ayat Tuhan ini, dan Bu Faida adalah wasilah jalan untuk membantu itu. Ibu sendirian atau Pak? Tentu saja ada dibantu keluarga pasti ya? Ya, semua terlibat. Tapi yang paling penting itu dalam kegiatan ini nggak cukup untuk rumah sakit saja melakukannya. Kita tidak perlu cukup rumah sakit saja melakukannya untuk di masyarakat tuh. Karena walaupun kita umumkan gratis operasi di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, nggak percaya. Mereka tidak berbondong-bondong datang. Nanti paling suruh nyoblos. Nggak ada hubungannya. Nggak ada itu. Nanti pertanyaan berikutnya Mas ya. Gratis nggak datang. Orang duafa itu dia bukan cuma miskin duit, tapi dia juga miskin informasi.
dia miskin transportasi, dia juga miskin kepercayaan diri, dia miskin akses. Jadi nggak cukup diumumkan, apalagi diumumkan di medsos. Kita ada kurang lebih 600 relawan kemanusiaan untuk duafa ini yang udah pernah kita latih, kita workshop bagaimana membantu para duafa itu mengakses program-program ini. Orang duafa itu dia bukan cuma miskin duit, tapi dia juga miskin informasi, dia miskin transportasi, dia juga miskin kepercayaan diri, dia miskin akses. Jadi nggak cukup diumumkan, apalagi diumumkan di medsos. Kita ada kurang lebih 600 relawan kemanusiaan untuk duafa ini yang udah pernah kita latih, kita workshop bagaimana membantu para duafa itu mengakses program-program ini. Ya betul ini, biasanya kan kadang-kadang kita itu ya, datanglah ke rumahku tak kasih, malu Bu, masuk rumah gedung tinggi bagus kan, minder juga kan itu. Dan caranya adalah dengan itu ya, dengan komunikasi, memasang banyak orang untuk menjadi relawan ya. Memastikan, karena harus dijemput, harus diantar lagi, ditemani. Apalagi kalau lagi operasi katarak, kebanyakan mereka itu dalam kondisi buta. Berapa relawan untuk berapa pasien. Kalau lagi jamnya, apa keluarganya nggak mau bantu? Atau keluarganya melihat keluarganya pasti ikut. Ya. Tapi harus ada pendamping. Kadang juga ada tokoh masyarakatnya. Meyakinkan itu. Meyakinkannya. Tergantung komunitasnya itu di mana. Jadi wasilah itu adalah tergantung kondisi pasien itu. Di mana? Kalau misalnya dia di masyarakat keagamaan ya tokoh agama. Kalau misalnya dia itu di pasar, kita juga pernah melatih itu bukan mantri kesehatan, mantri pasar. Karena dia banyak melihat orang, kita ajarin screening. Yang mana sih mata katarak itu kira-kira screening awal. Jadi yang diajar itu bukan hanya orang kesehatan juga ya? Bukan hanya orang kesehatan, mantri pasar pernah. Kita itu juga pernah mengajari babinsa di tempat kita kerjasama dengan Dandim dan Kodam 5 Brawijaya. Mungkin tempat kita adalah yang pertama kali melatih babinsa untuk bisa melakukan screening katarak. Itu Mbak Faida turun sendiri langsung ketemu dengan mereka? Ya, kita. Itu yang mungkin bikin saya waktu itu jadi direktur yang paling jarang ngantor di rumah sakit. Banyak itu ya Pak Irapan? Senang di lapangan. Tapi kemudian Anda terus jadi bupati itu ya? Jadi bupati nggak pernah mimpi saya. Juga nggak pernah menaruh cita-cita seperti itu. Itu jalan hidup. Ya, pemirsa, ini asik ini. Bupati yang kalau dokter tuh ada di sinetron namanya Dokter Sartika ya, kayak semacam ini. Cuman bedanya ini tersesat menjadi bupati dulu. Terjebak, tersesat. Tapi cara itulah yang kemudian begitu cintanya orang-orang Jember pada Anda ya, karena ternyata memang saya baru tahu bahwa yang dilakukan adalah kecintaan kaum duafa, dan itu tentu tidak sendirian, begitu banyak yang dibantu. Mbak Faida, selain orang tua Anda, kira-kira siapa yang harus Anda ucapin terima kasih atas gerakan membantu kaum duafa ini? Bagaimanapun ini juga hasil perjuangan Kartini itu sangat saya rasakan. Seperti kan Pak Suko juga lihat ya, saya lahir dalam keluarga keturunan Arab yang di Indonesia yang relatif banyak yang kolot untuk anak perempuan. Ya. Tapi saya beruntung. Arab nggak boleh sekolah Bu ya? Agak dikolotin lah. Ya. Saya beruntung. Abah Umi saya mengizinkan anak laki-laki dan perempuan menempuh pendidikan sama kesempatannya. Ayah saya memberi kesempatan, mendorong dan menempa anak-anak ini laki atau perempuan sama. Dan karena pendidikan diberikan kesempatan yang sama, semua itulah yang mengarahkan akhirnya jadi seperti ini. Andaikan orang tua saya tidak memberi kesempatan pendidikan buat anak perempuan yang toh nanti menikah ikut suami, tentu jalannya beda. Makanya sebenarnya soal Kartini soal kekolotan, bukan laki-laki perempuan, kekolotan soal tadi. Kekolotan. Jadi itu yang harus kita lawan adalah kekolotan. Nah sekarang Anda melawan orang yang memberikan peruntungan sendiri, tapi berilah sesama tadi ya. Jadi kecintaan sesama itu, dan itu yang langka loh Mbak. Karena begini ya. Orang itu tidak pernah tahu kalau misalnya selalu mengandalkan laki-laki, perempuan nggak usah diberi kesempatan sekolah, perempuan nggak usah diandalin, nggak usah dikasih beban, nggak usah kasih tanggung jawab, penting nanti ngurus anak dan sebagainya. Siapa yang mengerti jalan hidup?
Pada kenyataannya kami ini membangun rumah sakit bersama keluarga. Tapi pada akhirnya di akhir tahun 2008 ayah saya meninggal, lalu kita berbagi tugas. Kakak saya yang nomor 1, laki-laki, dokter spesialis paru, itu mengurus rumah sakit yang di Banyuwangi dan saya mengurus yang di Jember. Nggak sampai 2 bulan setelah ayah saya meninggal, kakak saya itu pun meninggal dunia karena sakit. Tinggal kemudian perempuan yang harus mengambil peran semuanya. Sebenarnya ada adik saya satu lagi, laki-laki yang paling bungsu, tapi meninggal karena kecelakaan lalu lintas setelah wisuda dokter muda dari Universitas Erlangga. Jadi yang laki meninggal semua di rumah. Saya pernah merangkap bagaimana membangun rumah sakit ini antar kota riwa-riwi seperti itu. Untung dulu ayah saya memberi kesempatan saya sekolah sehingga bisa meneruskan amanat ini. Sebagai istri apa suami tidak protes atau demo, Bu? Karena mungkin keluarga itu melihat ya, saya melakukan ini sama sekali tidak untuk misi menumpuk harta, misi berjuang bermanfaat, melanjutkan amanah, dan keluarga saya juga melihat tidak ada perubahan gaya hidup bagi kami dan keluarga. Jadi suami, anak-anak, orang tua, ibu saya benar-benar mengikhlaskan karena ini betul tidak untuk mencari kesenangan pribadi. Ini menarik pemirsa. Jadi memang ada satu orang-orang yang istimewa seperti Mbak Faida itu memang harus merelakan kita dukung dengan gagasan yang memang misinya itu adalah misi yang wasilah dari almarhum luar biasa, dan beliau diwarisi bukan rumah sakitnya tapi warisan yang terbesar adalah pesan tadi ya. Pesannya waktu itu agar dibangun rumah sakit seperti istana yang membantu, tapi istana yang bisa disinggahi kaum duafa. Ya. Bagi Anda yang kaya mungkin bisa belajar ya. Atau nggak kaya pun kalau memang kita punya niatan untuk membantu duafa, kenapa tidak ya, kira-kira itu. Nah Mbak Faida, kemudian saya ini mau tanya tapi soal politik ini gimana ya? Tiba-tiba dulu kok masuk jadi bupati, itu kisahnya gimana ini? Banyak orang tanya, gimana tiba-tiba lompat. Teman-teman saya itu karena tahu bagaimana dulu saya bergaul dengan mereka, nggak membayangkan saya melompat jadi politisi. Tapi itu ada kisahnya juga. Kegiatan sosial ini udah berjalan mulai tahun 2012. Operasi-operasi gratis ini. Dan pasiennya bukan hanya dari Jember. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan kampanye politik waktu itu ya? Nggak ada kepikiran politik. Kalau di Jember itu politik katanya paling banyak itu tongket. Setong seket. 50.000. Kalau operasi ini 5 juta. Malah lebih banyak, tongtus. Kalau operasi 500.000 malan ya. Kalau operasi paling sedikit 2,5 juta. Nah, ya. Dan itu free. Iya, kalau suara 50.000. Dan saya nggak ada kepikiran. Benar-benar saya menjalankan wasiat ayah saya. Kami bersinergi termasuk dengan TNI, dengan masyarakat, dengan desa, dengan pemerintah. Dan nggak ada misi politik itu. Jadi benar pure memang untuk niatnya benar-benar lillahi ta'ala ya. Karena kami menggunakan dana zakat dan ada 2,5% dari hasil rumah sakit itu memang sudah diwasiatkan ayah saya itu untuk kegiatan operasi gratis, untuk kegiatan sosial, dan ditambah lagi zakat dari grup keluarga besar. Jadi kan betul-betul harus duafah karena zakat itu ada ketentuannya. Jadi saya nggak mungkin survei ke rumah pasien-pasien tuh karena rumah sakit kita tidak punya jaringan-jaringan di lapangan, toh akhirnya ya kita bekerja sama. Kalau ada tanda tangan kepala desa, camat, oh ini miskin, kami nggak survei lagi. Atau kalau lihat pasien bibir sumbing sampai sekolah kok masih sumbing, nggak usah disurvei, pasti itu duafa, seperti itu. Karena kalau kaya pasti orang tua sudah dioperasi. Waktu tahun 2014 itu kami sejatinya bersinergi dengan pemerintahan kabupaten. Tapi waktu itu mungkin adalah orang yang menggosok-gosok, ini jangan-jangan ini Faida ini mau maju pilkada. Padahal saya nggak tahu kalau 2015 itu mau ada pilkada. Zaman itu saya nggak ngikuti lah berita pilkada. Zaman itu berita pilkada itu nggak penting buat saya. Lalu saya sampaikan lah bahwa saya nggak ada misi untuk itu dan saya nggak ada impian ke sana. Tapi tetap diisukan semacam itu. Diisukan semacam itu. Difitnah maju bupati. Dan yang biasa membantu kita tuh pada menarik diri, takut ditarik, nggak boleh bantu, susah cari dokter juga susah. Lalu saya pikir-pikir bilang sama keluarga, sudah kita stop dulu aja lah operasi gratis ini. Saya nggak sanggup. Kalau nanti bukan pasien duafa, siapa yang survei? Nggak mampu kita. Kita mampunya di hospital. Pre-hospitalnya siapa yang urus?
Lalu saya putuskan begitu, keluarga, oke, kita tunda sampai selesai pilkada. Tapi habis mengambil putusan itu, saya nggak bisa tidur sampai 1 hari 1 malam. Nggak tidur sama sekali. Karena menghentikan itu ya? Merasa ada yang nggak pas di hati itu. Tapi habis mengambil putusan itu, saya nggak bisa tidur sampai 1 hari 1 malam. Nggak tidur sama sekali. Karena menghentikan itu ya? Merasa ada yang nggak pas di hati itu. Oh. Lalu saya pergi ke seorang ulama. Ya. Ya, kenapa saya habis mengambil keputusan itu, saya nggak bisa tidur. Tapi saya nggak tahu di mana salahnya. Orang saya di Vietnam mau ada pilkada, saya pikir sudah nanti habis pilkada jalan lagi. Terus kemudian Anda ya, Bu Dokter, memang salah putusanmu. Saya langsung digitukan. Oh. Lalu saya dibukakan Al-Quran. Diberitahu saya, yang kamu tolong itu bukan pasien biasa loh. Itu pasien duafa yang rentan putus asa. Lalu saya dibukakan Al-Quran. Ada di surat Yusuf, kalau nggak salah ayat 87. Itu disebutkan, orang yang putus asa dari rahmat Allah masuk kelompok yang kufur. Saya dibukakan ayat lagi. Al-Hijr kalau nggak salah. Surah ayat 56 disebutkan di situ, orang yang putus asa dari rahmat Allah masuk kelompok yang sesat. Jadi Bu Dokter, baksosmu ini bukan cuma menyembuhkan 5.000 duafa sakit jadi sehat, tapi juga menyelamatkan 5.000 duafa beserta keluarganya dari kekufuran dan kesesatan. Wah, nangis saya Pak Suko. Langsung salah saya. Saya balik ke rumah, saya beritahu keluarga, kita salah. Meskipun langit runtuh, baksos ini harus tetap jalan. Ada nggak ada pilkada, dibantu nggak dibantu, kita harus jalan. Dan sejak itu kemudian terus jalan terus ya, bukan lagi. Tambah semangat. Takut ada yang kufur, takut ada yang sesat. Tiap hari saya bukannya ngantor, tambah cari mana pasien-pasien yang kemarin daftar yang datanya belum masuk ke kita. Terus 2015 kemudian ada pilkada itu. Masih tambah diganggu. Masih diganggu. Dibilang baksos ini dibiayai Kuwait. Di belakangnya itu ISIS. Saya nggak tahu ISIS apa itu ISIS. ISIS itu artinya nggak sumuk gitu loh. Macem-macem lah. Iya. Susah sekali lah masa itu. Lalu ya pada akhirnya saya pikir mau berbuat baik kok dihambat. Saya yakin sebenarnya itu karena ada yang gosok-gosok lah. Jadi saya pikir gimana ya? Saya bisa jadi atasannya camat, sehingga saya tuh bisa merintah, para camat, kok cari itu duafa bukan cuma yang sakit, tuh yang putus sekolah, janda yang nggak punya penghasilan, rumahnya reot, yang nggak bisa kerja, pikir saya. Masuklah di situ. Saya belum pernah kenalan dengan partai politik, orang politik, dan tidak ada pemikiran ke sana. Tapi saya pikir, mending saya jadi bupatinya. Begitulah ceritanya. Sampai akhirnya saya ingin mengulang recalling karena banyak orang-orang yang kemudian mulai kaget ya, ada sahabat loh ternyata begini. Jadi kalau Anda sudah tahu ternyata niatnya Bu Faida nggak ada pengen bupati, nggak ada, yang pengen adalah menolong. Bahwa kemudian menjadi bupati itu memang takdir yang kemudian harus dilakukan. Bahwa nanti mau maju lagi itu soal dukungan kita semua. Wah, ini bukan provokasi Bu, menghasut ini. Tapi enggak itu soal lain. Nah, saya kembali ke soal kaum duafa. Apa problem sosial yang Mbak Faida lihat di masyarakat? Karena memang apa ya? Iya, dari dulu ya gini loh, jadi bupati ya cengengesan, guyon, happy lah karena hidupnya penuh dengan aura membantu orang semacam. Nah, kalau sekarang tetap terus jalan bantu Bu ya? Jalan lah, lebih lancar lagi karena langsung saya pimpin sendiri. Tidak ada Jember Bu ya? Semua kota. Nanti kalau difitnah jadi gubernur malah jadi gubernur nanti Bu ya? Gini, bagi saya jabatan bupati, gubernur itu nggak terlalu menarik jabatannya. Tapi yang menarik itu kewenangannya. Saya maju bupati itu karena kewenangan untuk membantu itu lebih luas. Kewenangan untuk membantu. Jadi ini yang biasanya kewenangan kalau power tend to corrupt, absolute power, absolute corrupts ini sebetulnya tidak kalau kita punya niatan tadi wasilah almarhum bapaknya untuk membantu kaum duafa ini. Loh, ini malah Mbak Faida itu membantu Indonesia loh. Jadi jangan dicurigai terus orang membantu mensejahterakan rakyat kok sering dicurigai. Ya ada yang
maksud saya ada yang salah lah di masyarakat ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kayak Ramadan, ada orang bagi sembako, emang dia mau maju apa sih? Lo kan biasa orang bagi zakat biasa, iya, gitu. Iya. Kalau misalnya ada orang sodako rutin besar-besaran, emang dia rencangan mau maju apa lagi sih? Yeah. Padahal itu kan tuntunan agama. Boleh-boleh aja, sah-sah aja, udah beda sendiri kok ya. Dan memang itu perintah agama. Peduli sesama, dan seharusnya nggak perlu jadi kaya. Yang bisa bantu tenaga ya tenaga, yang bisa keluarkan sedikit ya sedikit, yang bisa banyak ya banyak. Oke, saya mau coba soal ruang membantu ini. Ibu ngambil ruang kaum duafa ya. Misalnya, untuk menggandakan ide membantu ini kan kalau sendirian juga capek juga kalau ada bantuan. Untuk menggandakan ayat yang Anda bawa agar orang membantu, gimana caranya? Saya kira itu nggak akan sulit, karena sunatullah itu nggak akan sulit. Sunatullahnya itu orang tuh suka membantu. Pada dasarnya, Bu ya. Bukan hanya orang yang kelihatan baik, orang yang pernah salah, orang yang pernah dipenjara, orang yang pernah tersesat sekalipun. Pada dasarnya di dalam hatinya senang membantu, senang meringankan orang lain. Oh, filosofinya kan manusia itu dikasih dua tangan, satu untuk membantu dirinya sendiri, satu untuk membantu orang lain. Jadi nggak akan susah mengajak orang berbuat baik. Saya ini ketemu dokter gigi, politisi, aktivis, atau ustazah, itu saya nggak tahu ini. Dokter umum bukan dokter gigi. Oh, dokter umum ya. Mbak Faida, selalu ya, Anda ini kan selalu gembira itu. Kata di bupati, Kak Paten, guyon ini gitu kan. Dan terlalu gembira. Karena sering membantu itu membuat kita selalu happy gitu, memang begitu ya. Termasuk yang Anda katakan bahwa pada dasarnya orang suka membantu. Iya. Nah, menggandakan itu kalau di lembaga yang Anda gerakan semacam ini, sejauh ini dukungannya makin kuat atau ada hambatan? Kalau hambatannya apa? Ya, kalau hambatannya itu kalau misalnya orang merasa terusik bahwa ini dianggap membangun kekuatan politik dan itu meresahkan orang lain, ada deh ganggu-gangguan. Lah membantu kan harusnya malah terima kasih dong dibantu. Itu sih normal ya, normal. Kalau orang dia nggak bisa berbuat banyak, biasanya ngepres orang gitu lain. Ya? Langsung nyari salahnya aja ya. Terus, wah itu Arab, itu nyari. Loh, kita pun jadi orang Arab, orang Jawa, orang Cina kan ya takdir yang buat itu. Kalau saya boleh, saya di kamu Jawa loh. Kalau saya boleh minta sama Tuhan, saya biar kayak orang Amerika, kayak Brad Pitt itu, Bu, ganteng gagah itu. Kadung Jawa ya saya terima itu. Nah, orang mencari kesalahan-kesalahan semacam itu. Membantu itu kan harusnya tidak peduli suku, agama, ras dan sebagainya. Enggak. Dan saya pikir nggak usah terlalu resah ya kalau ada orang resah terhadap apa yang kita buat. Karena kan kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu dasar hukum agamanya, kita tahu tujuannya, dan kita tahu batasan-batasannya. Dan tidak melanggar peraturan yang berlaku kan? Tidak merugikan siapa-siapa. Karena kan kita inginnya itu berguna. Oke, ini yang menarik saya baca ini bahwa Mbak Faida juga sebagai ini ya, ada membuat sekolah atau yayasan yang melatih orang-orang untuk tadi berdonasi macam itu gimana caranya? Tadi kan saya tanya itu, masa Mbak Faida terus bikin sendiri, kan mesti ada agen-agennya istilah saya, ada instrukturnya. Caranya itu seperti apa ya? Dulu pertama-tama teman-teman saja. Terus waktu ada hambatan politik, saya jangan diulang-ulang itu, Bu. Saya mikir bahwa nggak boleh tergantung satu jalur. Jadi kalau dulu kan kepala desa, camat, bagi saya semua orang bisa menjadi wasilah. Maka saya ganti. Saya waktu itu datangi ketua-ketua takmir masjid yang saya kenal. Pak, samtekennya Bapak ini saya anggap sudah survei bahwa itu duafa. Karena mereka nggak akan main-main terhadap haknya duafa. Pasti ya, jujur. Kalau ada pengasuh pondok pesantren yang saya kenal, kalau ada pasien yang begini-begini, kasus begini-begini, Bapak kasih, Pak Yai kasih rekomendasi. Jadi nggak usah struktur. Saya nggak survei lagi. Itu yang non formal tapi dibuat sistem gitu. Sistem wasilah itu yang menyebabkan semua orang bisa. Dan saya juga pernah kerjasama dengan jurusan kesejahteraan sosial di FISIP, bahwa mereka itu pekerjaannya ya ini, ya nggak usah susah cari PBL, ini pekerjaan. Kan mahasiswa diajak, sudah student selesai. Mahasiswa D3 Rekamedik, bagaimana mencatatkan kegiatan-kegiatan
pelayanan medis, mereka kita libatkan. Semua orang bisa terlibat. Bahkan guru TK itu sangat diperlukan pada pasien anak-anak. Dia perlu pendampingan guru-guru TK yang menghibur supaya dia nggak stres waktu mau operasi. Semua orang bisa terlibat. Bahkan guru TK itu sangat diperlukan pada pasien anak-anak. Dia perlu pendampingan guru-guru TK yang menghibur supaya dia nggak stres waktu mau operasi. Membantu masyarakat tanpa berhenti. Tidak harus jadi bupati, jadi apapun. Dr. Faida sudah mulai sejak lama dan itu atas dorongan orang tuanya. Tapi Mbak Faida, ketika ada naluri membantu itu memang lahir dari setelah jadi dokter atau pelajaran itu dari mana sih sebetulnya? Saya pertama kali jadi relawan kemanusiaan itu waktu saya kelas 6 SD. Saya memulai karir saya itu saya anggap itu. Tahun 70 berapa itu? Tahun berapa ya? Tahun 70 sekian lah ya. Waktu itu ada teman saya jatuh dari pohon kelapa. Lumpuh dari dada ke bawah. Padahal tuh bangkunya dekat dengan saya. Dan dia orang yang miskin kan, kalau orang istilahnya desa itu ngeramban lah. Ngeramban, jatuh, lumpuh. Nah, ya saya kan waktu itu dokter direktur rumah sakit PTP. Saya bilang, bagaimana membantu ini? Saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur mikir itu. Lalu dipinjemin mobil, saya jemput ke rumahnya. Saya tahu persis bagaimana kondisinya. Sejak itulah mengguncang perasaan saya bahwa begitu banyak orang di luar yang bisa kita bantu kalau kita mau keluar dari rumah, kalau kita mau berkomunikasi, kalau kita mau peduli. Sejak itu saya mendedikasikan untuk saya mau di jalur ini. Jadi dari kecil ya sebenarnya punya niatan untuk sesama semacam itu. SMP juga berlanjut menggalang hal-hal kecil lah, namanya kita juga anak sekolah. Pramuka misalnya lewat itu? Ya, kegiatan sosial di Pramuka itu sangat membantu membangun karakter saya. Dan waktu mahasiswa kita kerjasama dengan Angkatan Laut, mereka punya kegiatan Surya Baskara Jaya. Kampus kami kerjasama dengan Surya Baskara Jaya punya Angkatan Laut ini pakai kapal laut pergi ke Pulau Bawean dan sebagainya. Nah, ketika tidak ada kegiatan kerjasama kampus lagi, begitu tetap ada kegiatan Angkatan Laut Bakti Sosial, saya tetap menawarkan diri ikut sebagai personal. Ya, pemirsa, kenapa saya sengaja mengundang Mbak Faida, seorang dokter yang peduli, karena memang perjuangan Kartini itu sebenarnya adalah perjuangan membantu, membuat mereka yang kemudian tertindas menjadi berdaya. Tapi ini bukan soal tindas-mendas, ini soal orang yang memang dia tidak punya kemampuan, kaum duafa dengan segala keterbatasan akses, bukan hanya tidak punya duit, tapi juga karena akses informasi, pendidikan, transportasi macam-macam, dan itu dilakukan. Kalau itu dilakukan, dahsyat. Hasilnya seperti yang dilakukan oleh yayasan Cinta Duafa. Saya kira Anda boleh bergabung dengan yayasan ini atau kisah ini menjadi menginspirasi Anda untuk melakukan itu. Anda punya kekayaan miliaran, toh Anda kalau mati tidak mungkin berangkat sendiri, pasti dipikul orang. Dan kekayaan Anda juga tidak cukup tidak bisa menolong sebuah kematian. Karena itu kenapa Anda tidak mengurangi harta itu untuk berbagi sesama. Saya sering kali, Mbak Faida, sering cerita sama teman-teman saya, loh Anda ini kaya, bangun rumah misalnya itu, rumahnya tingkat 3, setelah dicek berapa bulan sekali Anda naik ke lantai 3? Kadang setahun sekali. Udah mulai linu lutut. Nah, ada linu lutut itu. Jadi menurut saya membantu itu sejak muda. Nah, tradisi ini yang saya kira harus dikembangkan. Tadi Mbak Faida menyebut soal pramuka misalnya. Jadi mulai sekarang saya kira pramuka jangan terlalu banyak lomba. Tapi bagaimana nilai-nilai kepanduan, nilai saling membantu yang semacam, dan saya kira bukan hanya agama tetapi nilai bangsa kita saling menolong itu kan karena kepedulian itu. Dan Kartini adalah orang yang dia secara ekonomi mampu, tapi dia kemudian melihat anak bangsa yang tidak bisa baca, dia melakukan itu. Saya kalau membaca kisahnya Mbak Faida itu teringat Dr. Wahidin Sudiroso dulu yang kemudian kalau jadi dokter
hidup ya udah cukup lah. Misalnya untuk makan hidup keluarga saya mati cukup. Tapi karena gelisah tadi melihat orang lain yang kekurangan tadi, Anda melakukan semacam itu. Nah, tadi kan Anda melakukan proses semacam itu. Nah, kira-kira di Hari Kartini ini pesan apa buat masyarakat yang ini saya kira kalau kita selesai podcast harus kita lanjutkan kerjasama kita ini, karena saya ini layak semua. Jadi kalau ada bilang CSR macam-macam, jangan dipolitisir, tapi benar CSR itu berikan kepada yang berhak. Karena ketika dana yang harusnya untuk membantu masyarakat dan tidak diberikan, maka kualat loh, hati-hati Anda. Jadi kira-kira apa pesan untuk masyarakat, Mbak? Saya pikir bahwa keberkahan hidup itu termasuk dari kepedulian membantu bersama. Kita nggak pernah tahu ya, kita dilindungi dalam kesehatan, anak-anak yang menurut, anak-anak yang soleh, keselamatan dalam bisnis dan usaha. Saya kira kekuatan sedekah dan kepedulian sesama ini menjadi kunci kebahagiaan seseorang. Saya malah ngajaknya itu begini, kalau mau bikin usaha, pikirkan, misalnya mau 2,5% ya kayak di rumah sakit kita, kalau ada 1.000 pasien yang mau digratiskan, kita langsung mikir, berarti omset rumah sakit harus berapa? Ya, itu yang dijadikan motivasi, taruh di depan. Ya. Kalau bikin anggaran itu biasa kan, anggaran sekian, biaya jadi sekian. Jadi dari awal sudah dipatok 2,5%, 2,5% untuk itu. Ini menarik, itu bikin ini semangat. Menarik ini. Ya. Jadi selama ini kan mencari keuntungan, tapi kita kalau 2,5% kan justru kerugian, Mbak. Harus untung. Supaya 2,5%-nya tambah banyak. Oke, jadi ini menarik ya. Jadi kita ini kehilangan keakraban sosial, gotong royong. Katanya Indonesia gotong royong. Seharusnya gagasan Yayasan Cinta Duafa ini harus menjadi gerakan masyarakat semacam itu, saling tolong menolong. Di Pancasilais banget ya harusnya itu. Dulu yayasan ini dibuat sebelum saya lahir sudah ada. Ada Yayasan Nurul Huda, ada Yayasan Bina Sehat. Nah, sejak Kumham nih mengatur bahwa rumah sakit itu tidak boleh yayasannya atau PT-nya bergerak dengan bidang lain. Kalau rumah sakit ya rumah sakit aja. Jadi kita mewadahi kegiatan sosial ini dengan Yayasan Cinta Duafa ini. Aslinya yayasan ini dibuat sebelum saya lahir sudah dibikin. Sudah ada itu. Ya, lalu kita memfokuskan untuk yang sosial dengan Yayasan Gerakan Cinta Duafa ini. Oke. Ya, Mbak Anu, selain ini ya, selain apa yang dirasakan kemudian kesan dari kaum duafa setelah melakukan itu, apakah mereka kemudian sekedar sudah lumayan lah dapat gratisan dari rumah sakit Duafa atau yayasan, atau mereka menjadi bagian juga dari roda putaran dari gerakan membantu itu? Jadi kita ini bukan mau bagi-bagi, tapi kita ingin membangun masyarakat yang sehat. Sehat secara rohani, bukan hanya fisiknya. Sehat rohani itu salah satunya apa? Bersyukur. Dulu nggak bisa lihat, sekarang habis dioperasi bisa lihat lagi. Kita dari sebelum dioperasi beritahu nanti kalau sehat lagi, kalau bisa melihat lagi apa yang mau dilakukan. Lalu kita bikin komitmen, kalau gitu sampean kalau lihat orang lain yang perlu bantuan seperti sampean ini, sampean harus mau jadi relawannya loh. Kebanyakan mantan pasien juga jadi relawan buat orang lain. Dan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Kenyataannya mereka tuh nggak teriak-teriak, tolong saya. Tidak. Para duafa itu lebih memilih bersabar dan menerima kenyataannya, diam di rumah. Para wasilah inilah yang mencari mereka. Sekarang kita bikin ada mobil antar jemputnya, di branding. Orang-orang, itu Faida apa sih maunya? Nah, mungkin karena ada fotonya Mbak Faida. Pasang lah, karena foto saya itu adalah jaminan itu gratis. Nggak ada yang berani. Stempelnya. Stempel. Kalau mobil itu ada gambar saya, nggak mungkin ada yang berani narik-narik. Orang udah tahu itu mobil gratis. Timbang geger ya. Timbang geger gitu. Nggak apa-apa saya pikir. Tapi orang asal bilang, manfaat ya, asal manfaat ya. Udah nggak jadi bupati, buat apa mobil? Mobilnya kita kasih warna pink, warna cinta lah. Saya bilang, kok ada lebih dari 10 lah. Ada bus, ada minibus untuk antar jemput mereka itu. Saya bilang, kalau saya punya 100 mobil tak branding semua. Kalau punya 1.000 mobil tak branding semua. Identitas perlu, Bu. Karena untuk meyakinkan orang kan sebetulnya. Selain itu duniawinya. Tapi yang paling penting,
paling gampang nanti melaporkan pertanggungjawabannya di akhirat. Malaikat tangan, Faida, mobilmu kamu buat apa? Itu mobil saya nggak saya branding, tuh saya susah laporannya. Pernah tak buat jalan-jalan ke mall, kemana, tapi mobil branding ini saya gampang laporannya ke malaikat. Saya buat antar jemput masyarakat yang membutuhkan. Selesai, itu tanggung jawabannya. Itu mobil saya nggak saya branding, tuh saya susah laporannya. Pernah tak buat jalan-jalan ke mall, kemana, tapi mobil branding ini saya gampang laporannya ke malaikat. Saya buat antar jemput masyarakat yang membutuhkan. Selesai, itu tanggung jawabannya. Adakah mungkin orang-orang yang Mbak Faida bantu dan menjadi menjadi bagian penting dari relawan paling awal-awal ada tukang becak. Tukang becak yang setia, namanya Pak Rudi. Dia itu kondisi nggak mampu, tukang becak. Dia sakit apa waktu itu? Dia yang ngantar pasien. Waktu itu tangannya patah, digendong begini. Saya waktu turun ke wilayah, saya minta tolong. Saya pikir minta tolong dirinya sendiri. Dia melaporkan tetangganya. Tetangga saya ini kakinya satu, kalau bisa untuk kaki palsu, tangan palsu. Memang tempat kita juga protese mata, kursi roda, ratusan lah yang itu selain katarak. Nggak sumpek ya, di tiap hari ada orang minta bantuan awalnya dulu? Sumpek kalau hidup sudah nggak diperlukan orang lain. Sumpek kalau hidup udah nggak berguna lagi. Iya. Itu hidup tapi mati. Sumpek kalau tidak dibutuhkan orang lain. Iya. Menarik ini kata-kata ini. Jadi ada yang ada orang yang sumpek kalau hartanya habis. Ini ketika ada diminta itu kemudian nggak ada ceritanya orang bersedekah terus jadi miskin. Nggak ada itu. Jaminan itu. Jaminan. Ini dokter tapi ustadznya keluar kalau ini. Jadi Pak Rudi tadi gimana? Tukang becak dia minta bantuan. Jadi dia itu tidak henti-hentinya. Punyanya becak. Nggak punya motor zaman itu. Dia antarkan pasien-pasien yang nggak mampu itu dengan becaknya dan dia tidak menarik bayaran. Ketika dia akhirnya punya motor, dia tetap sampai hari ini mengantar jemput dan dia tidak pernah minta bayaran. Nggak nunggu kaya untuk berguna. Sampai sekarang? Tidak pernah narik bayaran. Betapa senangnya kalau yang dibantu itu habis dioperasi, pasang bola mata palsu. Udah ada 100 lebih yang pasang bola mata palsu. Habis itu dilamar orang. Betapa keputusan seorang pemimpin yang merubah jalan hidup orang banyak lebih afdal dari 1000 rakaat sholat sunnah. Itu hadis. Berarti jadi pemimpin itu pilihannya kan dua. Apa? Pemimpin boleh pilih. Mau tanya diri sendiri, mau pemimpin yang dengan visi besar atau dengan nafsu besar. Pilih, tanya dirinya sendiri. Kalau pemimpin itu tiap hari lihat masyarakat di bawah, saya pastikan dia tidak sanggup untuk korupsi. Kalau ada pemimpin sanggup korupsi, artinya dia membutakan mata terhadap keadaan rakyatnya. Karena di bawah. bertanya pada diri sendiri itu ya. Dia tanya, mau visi yang besar, apa nafsu yang besar. Dua-duanya pemimpin yang kuat. Dua-duanya leadershipnya kuat, dua-duanya punya jaringan, model dua-duanya itu punya pengikut, punya macam-macam program. Bedanya cuma itu. Dia membesar visinya, maka dia akan berbuat jaringannya, kepinterannya, powernya untuk masyarakat. Kalau dia nafsunya yang besar, kepinterannya, powernya, leadershipnya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya saja. Ini menarik ini. Ini memang antara agama, kesehatan, dan politik. Ini kalau jadi wawancara serial bisa 10 serial. Tapi saya kira sangat butuh waktu untuk mencerna jalan pikirannya Mbak Faida. Meskipun sebetulnya ini hal yang simpel, membantu. Ini tradisi membantu, Mbak. Saya mulai dari gini. Di masa-masa di masa-masa silam. Kalau orang tua ini biasanya masa silam. Kalau ada jalan dan saya naik sepeda, itu bapak mengajarkan ada batu kan diambil. Karena berpikir kalau orang lain jatuh itu. Nah sekarang kan sudah agak beda kadang-kadang. Yang nakal kan ambil di batu untuk mukul orang atau membiarkan semacam itu. Sekarang di kiri kanan kita ada kaum duafa seperti batu itu. Tugas Anda kalau menyingkirkan, menghindarkan untuk membuat sesuatu bermanfaat atau tidak. Itu tergantung para pemimpin, tanyakan pada diri Anda sendiri, kata Bu Dokter itu. Oke,
tidak ada habisnya sebenarnya saya mau menanyakan banyak bagaimana kisahnya ini. Tapi sebelum kita akhiri, kira-kira Mbak, sekali lagi saya nanyakan, ketika muncul naluri membantu, itu memang lebih banyak dari keluarga, lingkungan, atau dari mana? Apanya maksudnya? Ketika Anda punya naluri untuk membantu, itu pendidikan cara membantu dari keluarga, dari sekolah, atau dari masyarakat yang dapat? Semua itu berpengaruh ya. Semua berpengaruh. Tapi keteladanan orang tua itu kuat. Jadi saya pikir perlu memberi contoh dan perlu mengajak sedini mungkin anak-anak peduli kepada sesama. Libatkan anak-anak. Oke, ada orang yang tidak peduli bukan karena dia tidak mau, tapi kadang-kadang tidak tahu juga. Tidak tahu. Nah, kalau soal peduli itu belajarlah pada Dokter Faida, orang yang sangat hebat di Jember dan Jawa Timur, seorang perempuan yang punya kepedulian luar biasa, terutama kaum duafa itu. Mbak Faida, mungkin ada pesan yang penting, tidak harus dari Kartini, tapi ajakan untuk membantu tentang visi Anda yang saya kira harus kita dukung 1000%. Kalau saya 1001% malah, tambah saya 1. Terima kasih. Apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Saya pikir jangan pernah capek berbuat baik, jangan pernah lelah membantu orang lain, dan jangan pernah berhitung untuk membantu orang lain. Tidak akan pernah ada yang tersia-sia dari perbuatan baik. Semua yang kita lakukan kembalinya pasti kepada diri kita dan keluarga kita. Tidak pernah ada yang tersia-siakan. Sekali ini kita membantu orang lain, mungkin bukan orang itu yang membantu kita. Suatu hari kita membutuhkan, Allah mengirimkan orang lain untuk membantu kita. Karena janjinya Allah, barang siapa membantu kesulitan orang lain, maka Allah akan mudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Kira-kira begitu Pak Sugeng. Pemirsa, saya tidak menyimpulkan karena semua kata-kata indah yang begitu lancar dari Mbak Faida saya kira adalah kesimpulan dari seluruh pembicaraan. Tapi sekali lagi saya tidak berhenti untuk terus menanyakan kepada beliau, dan saya pasti meminta untuk Mbak Faida untuk tidak berhenti berkarya, khususnya membantu kaum duafa yang otomatis membantu rakyat. Hidup Faida kalau orang-orang banyak. Tapi di TV ini saya hanya mengatakan bahwa mari sama-sama kita belajar dari apa yang beliau wasilahkan untuk kita. Matur nuwun sangat Mbak Faida. Jangan jenuh untuk saya undang nanti. Kalau nggak saya langsung, nanti saya pasti podcast lewat Zoom ya, kira-kira itu. Matur nuwun sangat Dokter Faida dari Jember, orang yang peduli, dan ini adalah Kartini masa kini dan untuk masa depan. Saya Sugeng Widodo, terima kasih atas kurangnya di Jatim Channel ini. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.